Shalom, salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik semua kan saudara? Kita bersyukur kita masih diberi nafas kehidupan oleh Tuhan. Tak terasa ini sudah 1 tahun kita menjalani kebaktian secara online. Kalau masih ingat setahun yang lalu, di bulan Maret minggu kedua kita masih bersama-sama beribadah di dalam gereja. Dan sekarang ini adalah minggu kedua bulan Maret. Jadi ini pas 1 tahun. Bersyukur kita masih bersama-sama dapat beribadah kepada Tuhan. Ini pandemi yang luar biasa memberikan perubahan bagi kita. Kita bersyukur juga untuk saudara-saudara kita yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah secara online. Ini juga karena campur tangan Tuhan untuk kebaikan kita semua, menumbuhkan iman kita. Dari kecanggihan teknologi kita bisa memanfaatkan ini. Biarlah ibadah online ini tidak mengurangi keseriusan kita, kesungguhan kita untuk datang kepada Tuhan. Marilah kita bersama-sama menghormati Allah kita. Kita memulai ibadah ini masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya akan membacakan kitab Yesaya 12 ayat 2. Kita akan bersaat teduh. Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, segala puji hormat hanya bagi Engkau, penyelamat kami, dan yang memberi kekuatan pada kami, bagaimanapun keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Mohon Roh Kudus
memimpin ibadah ini, agar membawa hati kami dekat pada Engkau, melalui pujian, doa-doa dan firman yang akan kami dengar. Urapi Pendeta Hadi yang akan menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Tuhan, jauhkan ibadah ini dari gangguan apapun, sehingga kami dapat fokus pada Tuhan, dan kami dapat menikmati ibadah ini. Berkatilah kami Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah naikkan doa ini. Amin. Bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan menyanyikan lagu Hormat Diberi dan Berilah Hormat padamu. Baiklah, kita akan bersama-sama berdoa untuk pengakuan dosa. Sebelumnya saya akan membaca di dalam kitab Yohanes 8 ayat 10 sampai 11.
Kitab Yohanes 8 ayat 10 sampai 11 untuk mengawali kita doa pengakuan dosa. Demikian bunyi firman-Nya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudara, ini adalah perkataan Yesus pada perempuan yang berzina. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Ini adalah nasihat Tuhan Yesus bagi kita juga. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk pengakuan dosa. Bapa Surgawi, Gembala jiwa dan hidup kami, kami datang untuk mengakui dosa-dosa kami. Engkau mengetahui kami dengan detail. Kami kurang mendekat pada Tuhan. Kami kurang bersyukur dalam menjalani hidup ini. Mungkin juga menyakiti hati Tuhan serta sesama. Seringkali kami egois, mementingkan diri sendiri. Mungkin juga kami kurang sabar. Tuhan, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang terus-menerus dilakukan secara sadar atau tidak. Kami ingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Kami memohon bimbingan Tuhan dan terus mengajar kepada kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Mazmur kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca kitab Mazmur pasal 144 ayat 9 sampai 11. Mazmur 144 ayat 9 sampai 11. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud hamba-mu. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Saudara, kemenangan dan kebebasan yang Tuhan berikan kepada Daud juga diberikan pada kita. Mungkin kita akan menang dan bebas dari kegalauan, ketakutan, segala masalah-masalah yang ada di hidup ini. Mungkin juga sakit penyakit. Bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini pandai, bukan juga karena kita ini kaya. Terlebih-lebih bukan juga karena kita ini cakap. Tetapi kita mendapatkan kemenangan dan kebebasan dari Tuhan. Tidak ada lain karena anugerah Tuhan saja. Ya, anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Hanya Karena Anugerah.
Dan kalau kita boleh merasakan anugerah dari Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya akan memimpin pokok doa syafaat ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat hidup sebagaimana mestinya, seperti yang Tuhan rancangkan. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 ini, yang belum juga mereda. Bahkan kami mendengar kabar munculnya varian COVID yang baru. Tuhan kiranya beri hikmat dan kepandaian untuk para medis dalam menanganinya dengan memberikan terapi atau obat yang tepat untuk para pasien. Juga saat ini sedang berlangsung pemberian vaksin untuk lanjut usia. Tuhan berikan kelancaran dalam pelaksanaannya dimanapun berada. Tuhan siapkan dan jaga petugas medis dan lansia yang menerima vaksin agar tetap menjaga protokol kesehatan supaya tidak tertular oleh COVID. Harapan kami pandemi ini segera berlalu dan tidak berkepanjangan lagi. Tuhan, tolonglah bangsa Indonesia ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gereja kami. Tolonglah untuk mandor, para tukang, dan panitia agar diberi perlindungan dan kesehatan, sehingga semua tugas yang harus dikerjakan dapat berjalan lancar. Untuk dana yang masih dibutuhkan, kiranya Tuhan cukupkan sampai pembangunan gereja ini selesai dan kami dapat beribadah bersama lagi di gereja. Bapa, lawat semua jemaat Gereja Kristen Batu Hidup, juga gembala kami, Bapak Pendeta Santoso. Tuhan kiranya menolong semua jemaat. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah dan membutuhkan sesuatu, Tuhan tolong beri jalan keluar dan kelegaan. Tuhan cukupkanlah kehidupan semua jemaat. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan menumbuhkan iman jemaat semuanya. Mungkin kami berusaha untuk menumbuhkan jemaat dengan berdoa, membaca firman, mungkin mengikuti PA atau persekutuan doa. Tuhan, tolonglah kepada kami, supaya kami dapat tetap hidup berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, sudah mendengar seru doa kami, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi. Kita ingin firman Tuhan menerangi dan memberikan pedoman bagi hidup kita, supaya kita disertai oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan sebagai anak Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Inginlah Aku Ya Tuhan. Sepanjang jalan hidupku
membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulung, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita tundukkan kepala, kita bersama-sama berdoa, mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini firman Tuhan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1 Korintus pasal 10 mulai ayat pertama. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka binasa oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh,
dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari ini firman Tuhan diberi tema belajar dari kegagalan orang lain. Belajar dari kegagalan orang lain. Kita mengetahui sebuah pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, tetapi datangnya selalu terlambat. Saudara-saudara, pepatah yang menarik ini, pengalaman adalah guru yang paling baik, tetapi datangnya selalu terlambat, mengajarkan kepada kita semua betapa berharganya pengalaman itu. Oleh sebab itu, marilah kita simak dan pelajari setiap pengalaman berharga yang Tuhan pernah berikan kepada kita semua, agar kita tidak mengalami kerugian kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat ternyata banyak orang yang jatuh dalam kesalahan yang sama dan terulang terus-menerus. Sudah pernah mengalami kesalahan, melakukannya lagi, dan melakukannya lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harusnya kita belajar dari pengalaman itu. Namun, bagi sebagian orang, rupa-rupanya sangat sulit untuk belajar dari pengalaman itu. Saudara-saudara, keledai itu terkenal sebagai binatang yang cukup kuat. Namun, keledai ini dianggap sebagai binatang yang bodoh. Namun, ada suatu keistimewaan dari keledai ini. Karena keledai ini tidak mau terperosok untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Artinya, kalau suatu saat di sebuah jalan dia terperosok dalam satu lubang, pada waktu dia melewati jalan itu, atau dipaksa untuk melewati jalan itu, keledai ini tidak akan pernah mau melakukannya. Dan dia tidak akan terperosok untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Yang dianggap paling bodoh tetapi mengajarkan kepada kita semua sesuatu yang penting. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ilustrasi ini dipakai untuk memberikan nasihat agar kita tidak mengulang kesalahan. Karena biasanya kesalahan-kesalahan itu merugikan hidup kita. Sebenarnya ada kiat khusus untuk kita semua agar kita terhindar dari kesalahan kalau kita mau belajar dari firman Tuhan. Belajar dari orang-orang yang pernah gagal, pernah mengalami kerugian, pernah melakukan hal-hal yang bodoh yang harusnya tidak mereka lakukan. Belajar dari bangsa Israel agar kerugian yang besar tidak menimpa kita semua. Melalui apa yang sudah kita baca tadi dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 1-13. Sebenarnya ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari bersama. Yaitu pertama, kita ini hidup di akhir zaman. Zaman yang sudah terakhir.
Nah, kita harus mengingat hal itu. Waktu kita sebetulnya tidak banyak dan haruslah kita bijaksana kalau kita hidup di zaman akhir ini. Kita yang pernah sekolah tentu pernah mengikuti ulangan atau ujian, bukan? Seandainya guru yang mengawasi ujian atau dosen kita yang mengawasi ujian itu mengingatkan, waktunya tinggal 10 menit. Apa yang kita lakukan? Biasanya kita ngebut, apalagi kalau pekerjaannya masih banyak, akan secepat-cepatnya menulis atau menyelesaikan ujian itu. Tetapi ada orang yang bijaksana. Kerjakan dulu yang penting, yang bobotnya itu lebih tinggi. Jadi kalau dinilai itu nilainya lebih banyak, itu kerjakan dulu. Sedangkan yang nilainya kecil-kecil, itu biasanya ditinggalkan. Yang penting yang nilainya bisa banyak, agar kita bisa menyelesaikan ujian itu dengan baik. Melakukan hal yang penting di saat-saat terakhir. Kalau kita yang pernah pindah rumah, perhatikanlah apa yang kita lakukan. Biasanya kalau kita pindah rumah, tidak semua barang kita bawa, bukan? Kita akan memilah mana yang perlu dibuang, mana yang perlu ditinggal, atau mana yang perlu tetap dibawa. Yang tetap dibawa itu adalah hal yang penting. Yang penting-penting saja yang dibawa. Yang tidak ada gunanya lagi bisa dibuang atau ditinggal saja. Saudara-saudara, kalau kita menganggap waktu kita di dalam dunia ini sudah tidak banyak lagi karena kita berada di akhir zaman, bijaksanalah menggunakan waktu itu. Lakukanlah yang penting dan berguna saja. Ingat baik-baik, yang penting-penting dan yang berguna saja, itulah yang harus kita lakukan. Yang tidak penting, tidak usah dilakukan. Yang menarik dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, khususnya di dalam ayat 6-10, kita mendengarkan, kita membaca, kita melihat kata larangan, yaitu jangan. Dan ada 5 jangan yang tidak boleh kita lakukan karena kita berada di zaman akhir, waktu kita tidak banyak. Saudara-saudara, dalam hidup kita itu ada hal-hal yang penting, tetapi ada yang kurang penting juga. Jangan disamakan. Nah, pada waktu kita berada dalam hidup yang baru, ini akan membedakan kita dengan hidup yang lama sebelum kenal Kristus. Kalau dulu sebelum kenal Kristus, kita anggap semua sama saja. Tetapi melalui pencerahan, pengenalan kita melalui Yesus Kristus, Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua. Ternyata yang kita kerjakan itu ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita kerjakan, tetapi ada hal-hal yang perlu dan harus kita kerjakan. Yang penting, yang baik saja. Oleh sebab itu ada larangan yang mengingatkan kepada kita jangan dilakukan. Namun seringkali kenyataannya masih banyak orang yang tidak bisa membedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Hidupnya masih sama seperti hidup lama sebelum kenal Kristus. Saudara-saudara, kita harus memperhatikan itu. Kita semua kenal binatang yang namanya kucing, bukan? Kalau kucing itu diberikan sebuah pilihan, mau pilih uang atau mau pilih ikan asin. Nah, saudara bisa menebak itu. Kalau diberikan uang, paling dilihat, dia mata-mati, setelah itu ditinggal. Bagi dia, uang itu tidak ada artinya sama sekali. Ya, tidak ada artinya sama sekali. Karena dia seekor kucing. Berbeda kalau kita memberikan kucing itu ikan asin.
Ya, perhatikan baik-baik. Dia tidak noleh ke kanan ke kiri, dia akan menyerbu ikan asin itu dan cepat melahapnya. Saudara, perhatikan baik-baik karakteristik kucing ini. Harusnya kalau yang mengerti, dia ambil uang itu belanja ke pasar, dapat ikan asin yang jumlahnya lebih banyak. Tapi mana mungkin, karena dia seekor kucing, jadi yang penting ikan asin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita perhatikan baik-baik apa yang harusnya kita ambil di akhir zaman ini dan apa yang harusnya jangan kita ambil. Perhatikan baik-baik itu. Firman Tuhan mengatakan 5 jangan di dalam ayat-ayat ini. Kalau mata rohani kita menjadi kabur di akhir zaman ini sehingga kita sulit membedakan mana yang harusnya kita lakukan dan mana yang tidak harus kita lakukan, marilah kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan pencerahan, memberikan hikmat kepada kita, supaya hati kita yang cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran itu dibukakan sedemikian rupa, sehingga kita menjadi jernih melihat mana yang boleh dan mana yang jangan dilakukan. Ingatlah baik-baik status kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan. Kita ini adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadi ada yang tidak perlu kita lakukan. Mari kita perhatikan 5 jangan tadi ya. Yang pertama itu, jangan inginkan hal yang jahat. Jangan serakah. Saudara-saudara, keserakahan itu bisa mempengaruhi semua orang, termasuk juga mempengaruhi orang Israel pada waktu itu. Tuhan tidak menyukai bangsa pilihannya itu menjadi serakah. Ya, ini kenyataan, walaupun kita sudah dipilih oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, kita masih punya potensi untuk melakukan keserakahan itu. Saudara-saudara, di dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat 4 itu mengingatkan kepada kita, firman Tuhan mengatakan demikian. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan? Saudara-saudara, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Dan orang-orang ini mempengaruhi bangsa Israel sampai akhirnya mereka itu meminta kepada Tuhan untuk makan daging. Dan pada waktu Tuhan mengirimkan daging itu, orang-orang Israel menjadi serakah. Saudara-saudara bisa membaca ayat-ayat di dalam kitab Bilangan pasal 11 ini dengan seksama. Pada waktu itu mereka begitu dikuasai oleh keserakahan, hidupnya tidak pernah puas. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka. Saudara-saudara, dalam hidup ini perlu kita menjadi orang-orang yang bijaksana, khususnya dalam hal keserakahan ini. Keserakahan ini dipandang sebagai suatu kejahatan oleh Tuhan. Kita harus menghindarinya, kita tidak boleh melakukannya. Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan hukuman secara khusus bagi orang-orang yang serakah ini. Oleh sebab itu, jauhkanlah dalam hidup kita segala macam bentuk keserakahan. Masing-masing kita punya kelemahan, khususnya dalam keserakahan ini. Kalau kita sadar, hindarilah keserakahan itu. Keserakahan itu membahayakan hidup kita. Dan jangan yang kedua ialah jangan menjadi penyembah berhala. Saudara-saudara, pada waktu orang Israel tidak percaya kepada Tuhan lagi, tetapi berbalik dari Tuhan dan menyembah berhala, Tuhan menghukum
mereka semua. Sehingga di dalam kitab Keluaran 32 ayat 28, Keluaran 32 ayat 28 mengatakan, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Keluaran 32 ini mengingatkan kepada kita, pada waktu ada orang yang tidak mempercayai Tuhan lagi, tetapi lebih percaya pada berhala-berhala, Tuhan menewaskan 3.000 orang. Saudara-saudara, di zaman modern, di zaman sekarang ini, sebetulnya banyak berhala yang kita tidak sadari. Semua hal yang membelokkan perhatian kita dari Tuhan, sehingga kita tidak percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, itulah berhala dalam hidup kita. Bisa saja kekayaan, bisa saja hobi kita, bisa saja orang-orang yang sangat kita kasihi, bisa saja hal-hal yang lain yang mulai menarik perhatian kita, sehingga kita dijauhkan dari Tuhan. Saudara-saudara, ingatlah, jangan menjadi penyembah berhala. Jangan berikutnya ialah jangan melakukan percabulan. Bilangan 25 ayat 9, nanti kita bandingkan juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 8, ini menarik sekali. Tuhan melakukan hukumannya sehingga menewaskan 23 sampai 24.000 orang. Kita perhatikan di dalam Bilangan 25 ayat 9. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Sedangkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 8 tadi dikatakan, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Jumlah yang sangat banyak karena orang-orang Israel itu sebagian cenderung untuk melakukan percabulan yang dilarang oleh Tuhan. Saudara-saudara, di zaman akhir ini banyak juga orang-orang yang tidak mendengarkan kata jangan dari Tuhan ini, yang tidak memperhatikan larangan dari Tuhan ini. Mereka hidup cabul, hidup dalam perzinahan yang tidak disukai oleh Tuhan. Jangan mengira kalau Tuhan tidak menghukum kita seperti Tuhan menghukum bangsa Israel itu, Tuhan tidak mengerti, Tuhan membiarkan. Saudara, ingat baik-baik, Tuhan mengingatkan kepada kita. Marilah kita belajar dari bangsa Israel yang telah gagal menuruti kehendak Tuhan, supaya kita menjadi orang yang bijaksana, kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, khususnya jangan melakukan percabulan. Jangan berikutnya ialah jangan mencobai Tuhan. Orang-orang yang mencobai Tuhan, khususnya bangsa Israel waktu itu, mati dipagut ular. Bilangan 21 ayat 5 dan 6, Bilangan 21 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Perhatikanlah baik-baik, saudara-saudara. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Tuhan menuntun mereka baik-baik. Tuhan menginginkan agar bangsa Israel ini taat kepada Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Tetapi justru ada orang-orang yang begitu usil sehingga mencobai Tuhan,
melawan Allah dan melawan Musa. Sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa yang mencobai Tuhan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengetahui hal yang terbaik bagi kita semua. Tuhan menginginkan agar kita menjadi orang-orang yang taat kepada perintahnya, tidak melawan, karena Tuhan yang lebih tahu akan hidup kita. Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, kalau kita taat kepadanya. Namun seringkali dalam hidup kita tergoda untuk mencobai Tuhan. Kita tergoda untuk tidak taat. Kita tergoda untuk melawan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sehingga Tuhan bisa saja mendatangkan hukuman kepada kita semua. Saudara-saudara, tugas kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan ialah mentaati perintah Tuhan. Di sebuah buku diceritakan tentang beberapa gadis Korea yang ingin pergi ke gereja, ingin beribadah bersama-sama. Tetapi waktu itu hujan begitu deras, ada banjir di mana-mana, dan mereka tetap menuju ke gereja, dan mereka harus melewati sebuah jembatan di sebuah sungai. Pada waktu mereka dekat jembatan itu, tahulah mereka bahwa jembatan yang biasa mereka lalui untuk pergi ke gereja itu sudah rusak, sudah hanyut karena banjir. Air sungai itu begitu deras mengalir. Ada yang berpikir lebih baik kita pulang karena tidak mungkin kita pergi ke gereja. Tetapi satu gadis yang lainnya justru mengingatkan, "Hei, jangan mudah menyerah. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita pasti bisa ke sana. Tuhan pasti menolong. Jangan kalah. Marilah kita menyeberang." Kalau Tuhan membiarkan Petrus berjalan di atas air, kita pun bisa. Akhirnya semangat semacam ini membakar hati kelompok gadis Korea ini untuk nekat walaupun tidak ada jembatan. Keesokan harinya ditemukanlah mayat mereka di muara sungai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang dalam hidup kita sehari-hari, kita menjadi rancu dan kita menjadi sulit untuk mengetahui kehendak Tuhan atau keinginan diri sendiri. Marilah kita di akhir zaman ini makin mendekatkan diri pada Tuhan supaya kita tahu dengan tepat apakah kehendak Tuhan dan apakah yang harus kita taatinya. Supaya jangan sampai kita salah jalan. Jangan mencobai Tuhan ini harusnya kita renungkan baik-baik. Kalau ada hal-hal yang sudah Tuhan tetapkan, taati saja, lakukan saja. Jangan memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus ingat, kita harus tahu itu. Dan kita harus sanggup membedakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan yang terakhir dari 5 jangan itu di dalam 1 Korintus pasal 10 ialah jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Di dalam kitab Bilangan 16 ayat 49, Bilangan 16 ayat 49 dikatakan, dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.000 orang, 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Saudara-saudara, bersungut-sungut ini rupa-rupanya tidak disukai oleh Tuhan. Suka mengeluh, suka menggerutu, suka mengerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut. Sama waktu itu bangsa Israel sebagian bersungut-sungut. Sedangkan sebagian lain tetap optimis, bersukacita, mengikuti jalan Tuhan, sebagian bersungut-sungut.
Tuhan tidak menyukai orang yang bersungut-sungut. Saudara-saudara, Bilangan pasal 16 ini mencatat satu perkara yang perlu kita jadikan pelajaran yang serius. Tuhan tidak menyukai orang yang suka bersungut-sungut. Saudara, perlu kita ingat bersama, sebagian besar orang Israel, yaitu orang pilihan, Allah sendiri yang sudah menetapkan, memilih bangsa sebagai bangsa pilihan, harusnya masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Tetapi sebagian besar dari mereka itu batal, tidak jadi masuk. Tuhan sendiri yang menghukum mereka sampai mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu, padahal Tuhan sudah memilih. Renungkan ini baik-baik. Banyak orang yang bersungut-sungut, yang akhirnya mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua yang diceritakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ini harusnya menjadi peringatan yang serius bagi kita semua, khususnya yang tinggal dan hidup di akhir zaman ini. Di akhir zaman ini, harusnya kita meningkatkan kualitas hidup kita, supaya kita bisa menjalani hidup dengan baik, dan belajarlah dari pengalaman bangsa Israel. Bangsa Israel berkali-kali dicatat sebagai contoh, supaya kita menjadi orang yang hidup benar di akhir zaman ini sesuai dengan arahan Tuhan. Tinggalkanlah yang tidak begitu penting, yang tidak perlu tinggalkan. Tapi kerjakanlah hal-hal yang penting saja karena waktu kita terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikanlah para atlet pelari 100 meter ini. Perhatikan baik-baik. Saya tertarik dengan apa yang mereka pakai. Perhatikan, kita sudah memperhatikan baik-baik apa yang mereka pakai. Pakaiannya itu seperlunya saja. Karena apa? Karena mereka dalam pertandingan. Apakah mereka boleh memakai jas? Oh, jas itu tidak dilarang, malah bagus. Apakah mereka boleh memakai sepatu pantofel atau sepatu-sepatu yang resmi, yang bagus-bagus modelnya? Boleh, bisa saja. Apakah mereka boleh membawa ini, membawa itu? Boleh saja, silakan. Tetapi kalau dalam pertandingan, perhatikan, dalam pertandingan walaupun boleh, tetapi mereka tidak lakukan. Ini mengajar kepada kita semua di akhir zaman ini. Tinggalkan hal-hal yang tidak begitu perlu. Walaupun boleh tapi tidak perlu, tinggalkan. Supaya kita bisa menjalani hidup dengan kualitas yang baik di akhir zaman ini. Perhatikan 5 jangan tadi, supaya tidak mengurangi beban kita. Supaya tidak menambahkan beban dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya. Di akhir zaman ini, perhatikan bagaimana kita hidup. Hanya hal-hal penting itulah yang kita dahulukan. Saudara-saudara, selain kita diingatkan kita ada di akhir zaman, yang kedua, jangan sombong. Ayat 12. Jangan merasa kita teguh berdiri. Kita sebagai manusia itu senantiasa perlu pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, rendah hatilah. Jangan sombong. Tetapi marilah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Saudara, kapan kita menjadi sombong? Seringkali kesombongan itu muncul pada waktu kita merasa bisa. Pada waktu kita merasa kuat.
pada waktu kita merasa mampu, kita merasa pandai, kita merasa lebih dari yang lain, sehingga kita lupa bahwa kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal positif tadi, itu untuk melengkapi yang lainnya. Kalau kita berlebihan lebih dari yang lain, itu Tuhan izinkan supaya kita bisa berbagi. Kalau kita menjadi orang yang kuat, supaya bisa menguatkan yang lemah. Dan marilah kita ingat hal ini. Bukan supaya kita menjadi orang yang sombong, tetapi makin rendah hati. 2 Korintus 8 ayat 14. 2 Korintus 8 ayat 14 mengatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Nah, saudara-saudara, ingat baik-baik, kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, kalau Tuhan memberkati kita, jangan malah kita menjadi sombong, tetapi makin rendah hatilah. Perhatikan orang-orang lain. Saudara-saudara, dengan memperhatikan orang lain, dengan hidup berbagi, nama Tuhan dipermuliakan, supaya dalam komunitas kita terjadi keseimbangan. Inilah rencana Tuhan. Tidak terjadi gap, jarak yang makin lama makin lebar, tetapi supaya terjadi keseimbangan. Itulah sebabnya Tuhan memberkati kita lebih dari yang lain, supaya kita memperhatikan kekurangan yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita merasa menjadi orang yang terampil, misalnya dalam hal mengemudikan mobil. Setelah dapat SIM, setelah dapat pengalaman, seringkali kita menjadi sombong. Tetapi belajarlah dari pengalaman orang lain, yang walaupun sudah punya SIM, punya pengalaman, mobil yang dikendarai itu bisa mogok. Betul? Bisa diserempet motor dari samping, kanan, kiri, bisa ditabrak dari belakang, dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya, walaupun kita merasa terampil, kok bisa saja terjadi masalah di jalan. Ini mengajar kepada kita kapanpun, dimanapun, marilah kita menjadi orang yang rendah hati, selalu berdoa, minta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Sehingga dalam hidup kita, kita tetap menjadi orang-orang yang rendah hati, tidak menjadi sombong. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kegagalan itu kita alami. Tuhan ingin mengajar agar kita rendah hati. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Ingat, kalau kita merasa menjadi orang yang memiliki ini, orang bisa memiliki lebih dari ini. Kalau kita merasa bisa melakukan sesuatu, orang lain bisa melakukan jauh lebih banyak. Jangan sombong, tetapi makin rendah hati. Dan hal yang ketiga, ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13. Tanggapilah firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 ini dengan positif. Ayat 13 mengatakan demikian, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini sudah menolong begitu banyak orang yang sedang dalam kesusahan, memberikan semangat baru, sehingga mendorong banyak anak Tuhan untuk menjadi bersemangat untuk mengatasi hidup, khususnya pada waktu mereka dalam pencobaan. Mereka makin bergantung kepada Tuhan
dan bersemangat melalui ayat ini. Namun ada juga yang justru menjadikan ayat ini sebagai alasan untuk bermain-main dalam pencobaan. Ya. Jadi karena dianggapnya semua pencobaan berdasarkan ayat ini adalah pencobaan biasa, nah mereka suka meremehkan pencobaan itu. Tidak hati-hati dengan pencobaan, dan akhirnya mereka betul-betul jatuh. Tidak ada seorang pun yang kebal dosa. Siapapun itu, apapun jabatannya, baik di dalam gereja ataupun di luar gereja, tidak ada seorang pun yang kebal dosa. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Pencobaan akan membahayakan bagi yang tidak waspada, apalagi yang meremehkan pencobaan itu. Ingat baik-baik Matius 6 ayat 13 dalam hal doa Bapa kami. Ingat baik-baik itu. Matius 6 ayat 13 mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita semua yang seringkali menaikkan doa Bapa kami, kita hafal hal itu. Tapi apakah kita sudah menyadari bahwa pencobaan itu perlu kita waspadai? Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, jangan membawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah dari yang jahat. Itu artinya Yesus menganggap pencobaan itu sebagai sesuatu yang serius. Jangan masuk ke dalamnya, ke dalam pencobaan itu, tetapi jauhilah pencobaan itu, jauhilah yang jahat. Dalam kenyataannya justru cukup banyak orang Kristen yang suka mendekati bahkan masuk ke dalam pencobaan itu sendiri. Antara doa dan praktek hidupnya tidak sama, bahkan bertentangan. Cerita kuno di orang barat diceritakan ada seorang peminum yang mau bertobat tetapi gagal. Akhirnya dia datang kepada pendetanya, dan setelah menceritakan mengapa dia gagal supaya tidak menjadi peminum lagi, pendetanya menanyakan, di mana kamu mengikat kudamu pada waktu kamu bekerja? Peminum itu mengatakan, itu di samping kedai minuman. Pendeta itu kemudian mengatakan, mulai besok ikatlah kudamu di dekat tempat kerjamu. Jangan di dekat kedai minuman. Karena antara kedai minuman dan tempatnya bekerja itu cukup jauh. Esokan harinya dia mengikuti anjuran pendetanya itu, mengikat kudanya di dekat tempat dia bekerja, tidak di dekat kedai minuman itu. Peminum itu berhasil untuk menjadi orang yang tidak peminum lagi, ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat melalui cerita ini, jauhilah pencobaan. Jangan dekat-dekat. Kalau kita dekat-dekat dengan pencobaan, kita akan gagal hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi jauhilah. Ada seorang gadis kecil 4-5 tahun umurnya. Dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, tolonglah aku supaya aku dapat menjauh bila penjual es krim datang besok. Ini nampaknya doa yang biasa saja. Tetapi doa ini kalau dikaji secara teologis, doa yang luar biasa. Anak kecil ini kesukaannya es krim dan menyebabkan efek samping yang lumayan. Oleh sebab itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, tolonglah aku supaya aku dapat menjauh bila penjual es krim datang besok. Dia tahu, kalau dekat-dekat dengan penjual es krim,
beli dan makan es krim itu tidak bisa dihindarinya. Oleh sebab itu, sebelum penjual es krim itu datang, supaya dia diberi kemampuan untuk menjauh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keseriusan menghindari pencobaan itu akan menolong kita supaya kita hidup makin dekat kepada Tuhan. Marilah kita ingat pelajaran yang penting ini di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini. Supaya kita betul-betul pada waktu kita sedang percobaan, kita ingat pasti ada jalan keluar. Tetapi kalau kita bisa menghindari pencobaan itu, segeralah hindari. Di akhir zaman ini, hidup biasanya tidak makin gampang, tetapi makin sulit. Namun, untuk menghindari kerugian dalam hidup kita, belajarlah dari orang lain. Khususnya bangsa Israel yang sudah dicatat di dalam 1 Korintus pasal 10 ini. Agar dengan pengalaman mereka, hidup kita yang singkat ini betul-betul dijauhkan dari kerugian yang sia-sia. Ya, belajarlah dari kegagalan orang lain, supaya kita berhasil. Belajarlah dari kegagalan orang lain, supaya kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya kami dapat belajar dari kegagalan orang lain, khususnya di akhir zaman ini, supaya kami makin menguduskan diri kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua. Berikan kami kemampuan untuk mengerti dan melaksanakan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita menyanyi sebuah lagu, Terimalah Ucapan Syukurku. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, sucikanlah hidupku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya satu alasnya selalu, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, sucikanlah hidupku. Tubuh dan darah-Mu Kau berikan bagiku, tebusan dosa, selamatkan jiwa agar ku tak binasa. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, sucikanlah hidupku. Doaku lakukan untuk memuji Engkau, ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan, terimalah persembahan kami dan berkatilah.
supaya persembahan kami dapat memperlancar pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah kami semua dengan limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama menyanyikan lagu pengutusan Seperti Tuhanku. Seperti Tuhanku yang kurindui, yang lemah lembut dan rendah hati, rajin bekerja, berani dalam benar, lebih bersujud, selalu bergemar. Serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu. Jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Seperti Tuhanku, ku minta selalu, beriku kekuatan, tanggung salibku, kerja bersetia bagi kerajaannya, penuh Roh Suci mendapatkan jiwa. Serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu. Jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Seperti Tuhanku hidup bagimu, penuh kasih-Mu, nyata mulia-Mu, menyangkal diri seperti Tuhan Yesus, seperti Tuhanku sampai ku berjumpa. Serahkan jiwa hanya kepadamu, serahkan jiwa segenap bagimu. Jauhkan dosa, Tuhan tolonglah ku, basuh dan pegang jiwaku selalu. Kita tundukkan kepala, kita persiapkan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam kebaktian-kebaktian yang akan datang. Amin.